Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi bab 1, hakikat manusia dan perkembangannya. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Kesha Marcella, yang kedua Rizky Auliasyam, dan yang terakhir Alivia Nur Arfan. Pembuka, manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keinginan tahuannya, karena pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan peradaban manusia. Pada bab ini kami akan membahas yang pertama hakikat manusia, yang kedua sifat hakikat manusia, yang ketiga wujud hakikat manusia, yang keempat dimensi hakikat manusia, dan yang terakhir pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, hakikat manusia. Sasaran pendidik adalah manusia. Pendidik bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Manusia memiliki ciri khas yang terbentuk dari kumpulan terpadu dari apa yang disebut hakikat manusia. Hakikat manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial, yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Pemahaman pendidik terhadap sifat hakikat manusia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia. Peta ini akan menjadi landasan serta memberikan acuan baginya dalam bersikap. Yang kedua, sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan oleh karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktik, melainkan praktik yang berlandas dan bertujuan. Sedangkan landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri sifatnya normatif. A. Pendidikan bersifat filosofis. Filosofis berarti berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi, yang mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukum termasuk teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, berintikan logika, estetika, metafisika, epistemologi, dan falsafah. B. Pendidikan bersifat normatif. Normatif berarti bersifat norma atau mempunyai tujuan atau aturan. Pendidikan mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia sebagai suatu yang bernilai luhur, dan hal itu menjadi keharusan. Wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini, saya akan memaparkan wujud sifat hakikat manusia yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilik kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau merdeka, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Baik, pada bagian ini saya akan membahas dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, dimensi keindividualan. Yang kedua, dimensi kesosialan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dan yang terakhir, dimensi keberagaman. A. Dimensi keindividualan. Manusia merupakan makhluk monodualis ciptaan Tuhan. Manusia dianugerahi keadaan jasmani yang lemah, namun memiliki potensi-potensi jasmania atau konstruksi tubuh lengkap, rohania, serta kondisi lingkungan tertentu seperti bangsa, suku, ras, adat istiadat, dan kebudayaan. Dengan berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya, secara bertahap tumbuhlah kesadaran diri pada anak manusia, sehingga memungkinkan dapat membedakan diri dengan orang lain dan alam sekitar. Karena tanpa hubungan dengan orang lain, tidak mungkin tubuh menjadi individu yang baik. B. Dimensi kesosialan. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya pergaulan, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari referensi yang saya baca, menurut Immanuel Kant, bahwa manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Nah, maka dari itu,
Seseorang dapat mengembangkan individualitasnya di dalam pergaulan sosial, karena di situ manusia berkesempatan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi dari orang lain untuk dimilikinya. C. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak hanya berbuat yang pantas, tetapi juga kesopanan. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya, sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. D. Dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Sebelum manusia mengenal agama, mereka mempercayai adanya kekuatan supranatural yang menguasai alam semesta ini. Akan tetapi setelah ada agama, maka manusia mulai menganutnya. Keberagaman merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi manusia ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kualitas potensi tingkat manusia, kualitas layanan pendidikan yang diberikan untuk pengembangannya, keutuhan antara aspek jasmani rohani, keutuhan antara dimensi individu dan sosial, kesusilaan dan keberagaman antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan. Alasan dunia pendidikan mempelajari hakikat manusia adalah pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan peradaban manusia. Sifat hakikat manusia dapat dan harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan. Pemahaman pendidik terhadap sifat hakikat manusia akan memberikan acuan baginya dalam bersikap dan memahami karakteristik manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Apa yang telah kami sampaikan, kami harap bisa dimengerti dan menjadi landasan kehidupan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.